Saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai materi word of mouth. Word of mouth ini sendiri merupakan suatu kegiatan marketing yang mengandalkan rekomendasi, ada review, serta komentar dari konsumen yang telah menggunakan suatu produk atau jasa, yang kemudian secara tidak langsung konsumen tersebut berarti telah mempromosikan barang atau produk tersebut kepada orang lain ketika mereka berbicara atau memberikan komentar mereka di hadapan orang lain. Kemudian word of mouth ini sendiri dinilai sebagai suatu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh konsumen yang telah melakukan proses beli dan menceritakan atau mereview kesan ataupun pendapat mereka mengenai suatu barang atau jasa yang telah mereka gunakan tersebut. Kemudian word of mouth ini terjadi melalui beberapa proses yang setiap proses terjadi tidak dapat kita abaikan karena mereka memiliki arti-arti tertentu. Menurut Sutisna, mengenai proses word of mouth yang dipandang secara tradisional, bahwa proses word of mouth ini dimulai dari informasi yang disampaikan melalui media massa, kemudian diinformasikan atau ditangkap oleh pemimpin opini yang mempunyai pengikut dan berpengaruh. Mengapa melalui pemimpin opini? Karena seorang pemimpin opini ini sudah dipastikan memiliki pengaruh atau telah berpengaruh terhadap orang lain dan pengikutnya, sehingga apa yang diinformasikan oleh pemimpin opini ini akan didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valentina Syihan Palosa dengan nomor pokok mahasiswa 1935165165172. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Nasional Jakarta, program studi ilmu komunikasi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya, yaitu kelompok 8. Salah satu contoh dalam menciptakan word of mouth ialah sebuah rumah makan membuat tulisan di depannya, "Bila Anda puas makan di sini, beritahu teman, dan jika Anda tidak puas makan di sini, beritahu kami." Hal tersebut merupakan salah satu cara pemilik untuk melakukan word of mouth dan mencegah terjadinya word of mouth negatif. Di antara para pelanggan yang dikhawatirkan dapat menciptakan kesan buruk bagi rumah makan tersebut. Ada 6 unsur yang dapat menciptakan word of mouth positif. Pertama, produk harus mampu membangkitkan tanggapan secara emosional. Kedua, produk atau merek harus mampu menimbulkan efek excitement. Ketiga, produk harus memiliki keunggulan atau ciri khusus yang menggambarkan produk tersebut, sehingga orang akan menanyakan tentang produk tersebut. Keempat, produk menjadi powerful bila penggunaannya menjadi lebih banyak. Kelima, produk harus lebih kompetitif dengan produk lainnya, terutama produk tersebut diaplikasikan terhadap elektronik. Keenam, bagaimana pengalaman atau kesan konsumen pertama kali. Metode yang mempengaruhi word of mouth dan berdasarkan penelitian Diamond Management and Technology Consultant yang dikemukakan oleh Septianingsih Sumami tahun 2008, terdapat beberapa metode word of mouth. Di antara lainnya yaitu ada buzz marketing, mempromosikan dengan menggunakan kegiatan hiburan dan pemberitaan agar orang-orang membicarakan brand tersebut. Lalu setelah buzz marketing ada juga evangelist marketing, mempromosikan dengan menanamkan penyebaran berita, pembicara atau relawan yang menjadi pemimpin dalam aktivitas penyebaran yang aktif atas nama Anda. Yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Valentina Syihan Palosa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Lembaga Cuda akan melanjutkan presentasi dari kelompok 8. Manfaat word of mouth. Menurut Hasan 2010, manfaat word of mouth sebagai sumber informasi yang kuat dalam memengaruhi keputusan pembelian. Di antaranya yaitu 1. Word of mouth adalah sumber informasi yang independen dan jujur. Ketika informasi datang dari seorang teman itu lebih kredibel karena tidak ada asosiasi dari orang dengan perusahaan atau produk. 2. Word of mouth itu sangat kuat karena memberikan manfaat kepada yang bertanya dengan pengalaman langsung tentang produk melalui pengalaman teman dan kerabat. 3. Word of mouth disesuaikan dengan orang-orang yang terbaik di dalamnya. Seseorang tidak akan bergabung dengan percakapan kecuali mereka tertarik pada topik diskusi. 4. Word of mouth menghasilkan media iklan informal. 5. Word of mouth dapat mulai dari satu sumber tergantung bagaimana kekuatan influencer dan jaringan sosial itu menyebar dengan cepat dan secara luas kepada orang lain. 6. Word of mouth tidak dibatasi ruang atau kendala lainnya seperti ikatan sosial, waktu, keluarga, atau hambatan fisik lainnya. Alasan menggunakan word of mouth
Menurut Cervantes 2009 ada 3 alasan. 1. Orang menyukai produk yang dikonsumsinya. 2. Orang merasa baik saat bisa. Saya Nur Olivia Zara akan melanjutkan presentasi dari kelompok 8. Fungsi iklan dalam pemasaran. Fungsi iklan dalam pemasaran adalah memperkuat dorongan kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap suatu produk untuk mencapai pemenuhan kepuasannya. Agar iklan berhasil merangsang tindakan pembeli, setidaknya harus memenuhi kriteria ACDCDA, yaitu attention mengandung daya tarik, interest mengandung perhatian dan minat, desire memunculkan keinginan untuk mencoba atau memiliki, conviction menimbulkan keyakinan terhadap produk, decision menghasilkan kepuasan terhadap produk, action mengarah tindakan untuk membeli. Konsep tersebut diharapkan konsumen dapat melakukan pembelian berkesinambungan. Segala daya upaya iklan dengan gaya bahasa persuasinya berusaha membuat konsumen untuk mengkonsumsi yang tidak memperdulikan status sosialnya. Efektivitas iklan. Suatu iklan dapat dikatakan efektif apabila tujuan dari periklanan tersebut dapat tercapai atau terlaksana. Faktor yang mempengaruhi efektivitas iklan antara lain penggunaan endorse celebrity sebagai penyampai pesan iklan. Endorse dapat digunakan oleh pemasar dalam 3 kategori, yaitu kredibilitas, daya tarik, dan power. Efektivitas juga dapat diukur dalam lingkup pencapaian kepedulian, penyampaian pokok pikiran, keterpengaruhan sikap, penciptaan tanggapan emosional, serta kecenderungan pilihan pembeli. Semakin tinggi merek dikenal, iklan diingat, dan iklan pesan dipahami, maka iklan tersebut semakin efektif dalam menyampaikan tujuannya. Mengevaluasi efektivitas periklanan. Efektivitas periklanan dapat diukur dari dampak komunikasi dari suatu iklan, yaitu potensi pengaruhnya pada kesadaran awareness, pengetahuan knowledge, dan preferensi. Dampak terhadap penjualan pengukuran ini lebih sulit diukur daripada dampak komunikasi, karena penjualan dipengaruhi oleh banyak faktor, selain iklan seperti tampilan produk, harga, ketersediaan, dan tindakan pesaing. Konsekuensi atau hasil yang dapat dihasilkan melalui pemasaran media sosial. 1. Increase brand awareness adalah kekuatan eksistensi merek di benak pelanggan. Improve reputation, dalam hal ini, online community dapat digunakan pemasaran untuk meningkatkan reputasi. 3. Increase relationship, dengan melakukan public engagement melalui komunikasi dengan media sosial, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan hubungan antara organisasi dan konsumen. 4. Brand development, strategi brand innovation melalui media sosial, yaitu dengan cara mendapatkan informasi atau pengetahuan mengenai konsumen dengan menggunakan media sosial. 5. Increase purchase intention peer influence, mempengaruhi sikap konsumen terhadap suatu produk. Dengan meningkatkan sikap positif akan meningkatkan intensi untuk membeli produk tersebut.